sekere kepati, sekere kepati, kepati bingar bagas kewarasan. Bang bang wus raino, bang bang wus raino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi untuk teman-temanku, saudaraku semua dimanapun berada. Masih bersama saya Kidi Wantoro di channel yang membahas tentang spiritual, budaya, motivasi, mistis yang dikupas secara saintifik atau secara ilmiah ya. Nah, kita masih melanjutkan melebur ilmu hitam kali ini di episode keempat, saudaraku. Ya, di episode keempat ini tentang kita lebih perdalam lagi ilmu hitam ini. Nah, di episode ketiga kemarin kita sudah bahas tentang ciri-cirinya kalau kita terkena ilmu hitam ini. Nah, di episode keempat inilah kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu bermanfaat untuk menangkal ilmu hitam, saudaraku. Jadi ada beberapa kebiasaan ya, yang ternyata dari kebiasaan itu membuat ilmu hitam itu sulit menyerang kita, sulit masuk ya. Bahasanya bisa jadi kebiasaan-kebiasaan itu bahkan menangkal dari ilmu hitam tersebut. Nah, apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang membuat ilmu hitam, membuat kita sulit diserang ilmu hitam, membuat rumah atau keluarga kita bahkan ilmu hitam itu tidak bisa masuk. Orang tua dulu kita mengajarkan jangan tidur sore, bahasanya itu. Artinya tidak boleh tidur sore-sore ya. Biasa melek. Nah, kebiasaan melek ya, tidur malam ini membuat kita ini sulit. Jadi ilmu hitam itu sulit untuk masuk menyerang kita. Ini paling tidak, saudaraku, ini kalau memang kuat ya, usahakan ini tidur di atas jam 12 ya. Di daerahnya masing-masing, karena setiap daerah punya jam masing-masing ya. Usahakan tidur di atas jam 12 malam, mungkin jam 12 lewat 5, lewat 10 itu bolehlah tidur. Ki, saya capek aktivitas seharian pagi. Nah, karena ketika kita capek sampai rumah tidur, serangan ilmu hitam masuk. Karena memang sebenarnya serangan dari ilmu hitam ini masuk nunggu kita sedikit lemah. Nah, dengan tidur ini kita tidak punya kesadaran protektif alami ini nggak begitu aktif sehingga ilmu hitam masuk. Dan biasanya jam-jam ilmu hitam ini ya jam-jamnya orang tidur ya kan, antara jam 9 sampai jam 12, bahkan sampai ada yang jam 1. Jadi si penyerang yang menggunakan ilmu hitam ini juga melihat kebiasaan dia tidur ya. Wah, ketika dia sudah tidur di bawah jam 11, itu energinya akan sangat mudah sekali. Nah, ketika kita tidur di atas jam 12, nah ini yang agak sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan sebelum tidur kita selalu, untuk yang muslim punya wudhu ya, yang non muslim paling tidak berdoa sesuai keyakinannya masing-masing sebelum tidur ya. Jadi biasakan untuk yang muslim ini tidurnya ya usahakan punya wudhu lah ya, wudhu dulu. Jadi wudhu itu nggak harus sebelum sholat, wudhu untuk sholat ya, untuk saudara yang muslim. Jadi sebelum tidur kita juga
boleh berwudu, ya, harus berwudu untuk menjaga kesucian jasmani, lalu berdoa manjatkan kepada Tuhan untuk menjaga kesucian rohani, sehingga ketika kita tidur, protektif alami dalam tubuh kita berkurang. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Nah, jadi kebiasaan kedua, ya, biasakan punya wudhu sebelum tidur lalu berdoa, ya. Yang non muslim juga tidak masalah, ya kan, maksudnya di non muslim kan juga ada pembersihan walaupun namanya bukan wudhu, ya, membersihkan muka dengan air. Kalau di beberapa daerah atau Hindu bahasanya mungkin melukat, ya, melukat membersihkan jasmani tubuh ini dengan air. Nah, sama seperti itu, intinya sama, lalu berdoa kepada Tuhan. Ini kebiasaan kedua yang menjaga kita ini sulit dari serangan ilmu hitam. Nah, kebiasaan ketiga, ya, kebiasaan ketiga ini yang membuat kita sulit terkena ilmu hitam, yaitu dengan mengurangi makan, ya. Kalau yang nggak kuat puasa kan, ya harus puasa itu lebih bagus, ya, itu kan menyehatkan, ya. Tapi paling tidak kalau yang saya nggak kuat puasa, saya punya kurangi makan, ya. Karena dengan kita banyak makan, ya, proses tubuh ini kerjanya jadi maksimal, sehingga tubuh kita energinya ini habis untuk proses pengolahan makanan dalam perut kita, ya. Padahal itu energi juga dibutuhkan untuk protektif alami dalam tubuh kita, ya, saudaraku. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tadi tidur malam, ya, wudhu dan berdoa sebelum tidur, lalu mengurangi makan, ya. Bukan melarang makan, ya, tapi mengurangi makan. Nah, kebiasaan-kebiasaan selanjutnya yang membuat kita terhindar atau bahkan mungkin sulit mendapat serangan ilmu hitam, yaitu pikiran banyak ketawa, fresh. Jadi sebenarnya orang yang banyak ketawa, ya, humoris, itu sebenarnya paling susah loh diserang oleh ilmu hitam. Walaupun kadang-kadang si penyerang ini harus mencari titik-titik kelemahannya sampai waktu yang nggak tertentu karena sulitnya, ya, saudaraku. Jadi orang yang humoris, ya, banyak tawa karena dia selalu senang, dia selalu bahagia. Intinya seperti itu. Itu sangat sulit mendapat serangan dari ilmu hitam. Jadi gampang, ya kan, kebiasaan-kebiasaan. Kita coba jangan ada masalah dikit atau ada apa dikit cemberut, marah-marah. Nah, itu malah gampang, ya. Jadi ada masalah dikit, ya, dibawa simpel aja, dibawa asik aja, ya kan, dibuat ketawa aja, dibuat happy aja, dibuat senang aja. Itu kita malah sulit mendapat serangan ilmu hitam. Lalu kebiasaan selanjutnya, coba dalam hal apapun untuk berpikir positif, ya. Jadi misalnya katakan kemarin saya sudah bahas di episode 3 tentang ciri-ciri kita diserang ilmu hitam. Nah, ketika kita mendengar ciri-ciri itu, satu saya misalnya, kita mendengar suara ledakan, buar. Kita kalau kita berpikir negatif kan sudah ketakutan, sudah was-was, khawatir tadi, ya. Nah, diasikin aja. Wah, iseng aja nih main petasan, ngagetin. Nanti dong main petasannya. Kalau saya sudah siap, ya, bahasa-bahasa seperti itu untuk meyakinkan diri untuk berpikir positif sebenarnya. Terus ketika ada suara lemparan pasir atau batu di atas genting tadi, kampret, kurang ajar nih, genteng saya pecah nanti lemparin buah. Padahal kalau dicari nggak ada buahnya. Tapi kata-kata tersebut meyakinkan atau menghibur diri kita untuk selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, mental kita bisa terjaga, saudaraku, nggak down, ya. Lalu kebiasaan selanjutnya, cobalah kita untuk selalu dengan siapapun, ya, dengan teman, bahkan dengan musuh kita sendiri,
semaksimal sebisa mungkin kita coba menebar kebaikan, ya. Karena menebar kebaikan kadang-kadang orang menyerang kita dengan ilmu hitam itu nggak berpikir salah saya apa sih kok saya diginiin, kan pasti saudaraku banyak yang seperti itu. Saya perasaan nggak pernah berbuat jahat sama siapapun, saya perasaan nggak pernah mengganggu siapapun. Justru penyerang-penyerang yang menggunakan ilmu hitam itu nggak harus kita berbuat jahat, nggak harus kita melukai atau menyerang siapapun, tapi kadang-kadang dengan kita baik, dengan kita punya sikap yang baik ya kepada siapapun sehingga banyak orang senang. Nah, penyerang-penyerang yang menggunakan ilmu hitam ini merasa iri, ya, merasa ini sehingga dia menyerang kita. Jadi nggak harus kita mencari kambing hitam, salah saya apa sih, saya nggak pernah mengganggu orang kok saya diganggu. Nggak perlu seperti itu, karena banyak faktor sehingga kita diserang ilmu hitam. Nah, itu satu tandanya. Paling tidak terus lakukan kebaikan, karena itu kita akan memberikan tabungan energi positif ke alam semesta ini, ya. Kontribusi energi kita ada, sehingga tabungan itu kalau terakumulasi dan banyak, itu juga bisa membuat ilmu hitam itu mental dengan sendirinya, ya. Itu jadi saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kalau itu coba kita lakukan perlahan-lahan, itu bisa menghambat atau bahkan bisa membuat sulit dan bahkan berbalik ilmu hitam yang mau menyerang kita. Walaupun masih banyak kebiasaan-kebiasaan lain, tapi poin-poinnya di situ. Kalau yang ingin menambahkan kebiasaan apa, coba kita berbagi, share di kolom komentar. Kebiasaan apa lagi sih yang membuat kita sulit terserang ilmu hitam selain yang sudah saya sebutkan di atas. Terima kasih untuk saudaraku semua. Semoga video yang singkat ini menjadi pemahaman, wawasan untuk kita semua mengenai seluk-beluk ilmu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.